Halo guys. Halo. Kita mau ke Bandung. Kita mau jalan-jalan ke Bandung. Ini muka tebal banget ya guys. Kita mau healing guys. Mau healing. Saksikan apa namanya? Saksikan perjalanan kita. Saksikan perjalanan kita, ya Allah, ini muka tebal banget. Bahagia tengok. Halo guys, see you. Ini perjalanan kita selama dari Bekasi menuju Bandung. Lumayan agak macet kemarin, tapi nggak terlalu macet. Hai, sekarang kita udah sampai di Bandung. Di mana sekarang kita lagi? Kita lagi ada di parkiran alun-alun kota Bandung. Kita mau naik bis yang ngehit Bandros ya. Bandros, bis yang lagi ngehit di Bandung. Ikuti perjalanan kita ya. Itu di depan haltenya, bisnya sudah menunggu. Kita siap naik bis. Ini alun-alunnya. Jadi kita bisa menunggu bis di alun-alun ini. Ini tadinya bisa di atas naiknya, tapi ternyata sekarang untuk di atasnya sudah ditutup karena pernah ada kejadian insiden. Ada yang kelilit kabel katanya, jadi sekarang ditutup. Kita naiknya nunggu para laki-laki sedang ke toilet. Kita lagi di mana sekarang? Kita lagi di alun-alun kota Bandung guys. Ya lagi. Nunggu apa ini namanya? Cowok. Namanya apa ini? Bandros. Bandros itu Bandung Tour on Bus. Bandung Tour on Bus, Bandros. Kita masih nunggu untuk naik ya. Kita dapat jatah yang ini. Kita dapat jatah yang warna ungu. Ini kita sudah ada di dalam bis dan masih menunggu agar bisnya penuh. Ini bisnya masih ada yang kosong. Di belakang masih ada yang kosong. Awalnya bis ini ada 2 tingkat. Nah, kita kalau dulu naik yang yang di belakang itu. Tapi ada kejadian, jadi bagian atasnya ditutup. Kita berangkat lagi dan ini tour guide-nya. Tour guide ini yang menjelaskan daerah-daerah seputar jalur yang kita lalui. Kemacetannya di kota Bandung. Nah, sebelum itu ada yang tahu apa singkatannya Bandros? Nah, ada lagi kepanjangannya, yaitu Bandros Babat. Tentu saja bukan buah perasaan, tapi babas permen. Jadi warna-warni kayak candy. Nah, itulah infonya Bandros. Kita masuk jalannya Bancuy. Kenapa Bancuy terkenal lagi? Karena hanya satu jalan, bukan di Bandung tapi sedunia. Betul nggak? Ada nggak saya tanya di Jakarta kalau jalan Bancuy? Ada nggak di Jawa? Ada nggak di Amerika? Nggak ada, hanya satu. Nah, ini Bancuy. Kenapa sebut Bancuy? Karena dulunya di sini ada perkampungan muda. Yang namanya perkampungan muda pasti ada kisah budaya. Walaupun zamannya udah berubah, sekarang udah muda besi. Tapi lihat parkirannya apa yang dipakai? Parkiran muda. Nah, itu namanya Bancuy. Nah, di sini juga pernah dipenjara. Siapa? Insinyur Soekarno. Pernah lihat nggak penjaranya di mana? Coba lihat di sebelah kanan. Panjangnya aja
cuma 2,5, lebar 1,5. Makanya Pak Soekarno berontak di situ, ditahan adik-adiknya hanya 8 bulan saja. Sedangkan lapasnya udah jadi ruko, badan toko, alat-alat listrik. Dipindah ke mana lapas Katrenya? Dipindahkan ke Jalan Soekarno-Hatta. Ini jalan cuma 3 huruf, ada hitungan jalan apa? A, B, C. Nah ini jalannya. Tapi maknanya jadi panjang. Sebelum kita bahas ABC, di situ ada gedung putih. Orang menyangka inilah penjaranya Pak Soekarno. Betul nggak? Karena ini penjara. Ini bukan penjara, tapi mercusuar. Di mana Pak Soekarno ditahan di dalam bacai, dijaga sama orang Belanda. Nah ini mesin Cina yang berbahasa Arab namanya Al-Imtijah. Jadi kalau begitu, apa sih yang disebut dengan ABC? Di sini nggak ada pabrik kecap, di sini nggak ada pabrik batu baterai, nggak bisa dimakan. Kenapa sebut ABC? Disinilah ketiga negara yang menguasai perdagangan zaman dulu. A-nya Arab, B-nya Bumi Putra, bukan Belanda, Bumi Putra kita semua. C-nya Cina. Itulah ABC. Di mana dia berbaurnya? Tadi di Mesir Kadul, Al-Imtijah, pembauran. Ada orang Arab, ada Bumi Putra, ada orang Cina. Itulah namanya ABC. Nah inilah jalan yang terelit di kota Bandung. Kenapa elit jalan Braga? Coba lihat jalan. Yang lain kan hanya aspal dan hotik. Ini bukan. Ini adalah sebuah batu. Namanya batu andesit. Apa kelebihannya? Ada air hujan, dia nggak mengenang, tapi merembes ke dalam. Nah ini juga yang dipakai untuk bahan apa? Candi-candi. Nah ini namanya batu andesit. Di sebelah kanan kita bisa lihat ada roti. Kenapa roti ini terkenal? Karena roti ini paling jadul. Berarti paling apa? Paling tua. Tahun berapa dibuatnya? Tahun 1930. Coba lihat. Kenapa ini roti jadul? Kita bisa lihat di sebelah kanan ya. Sebelah kanan. Nah itu kanannya. Ini kanan kita. Ini kiri kita. Nah tempat duduknya lihat. Zaman dulu dipakai. Filmnya juga bukan digital, masih manual. Coba, tapi rotinya jangan takut, dibuat dari pagi aku dari basi-basi ya. Hanya toko rotinya saja. Kenapa terkenal? Karena ini nggak pakai bahan pengawet, semuanya original. Sebelah kanan ada pengrajin wayang golek dari Cilegon. Dia juga pikingnya Persib. Namanya siapa? Pak Ramdan. Kita say hello ya. Apa kabar Pak Ramdan? Lihat tangannya saudara dua-duanya ya. Ya selalu ada tribun karena dia kita Persib juga. Orang Bandung udah mengenal gas dari tahun 1930. Bayangin aja. Sebelum kita lahir di Bandung udah ada gas. Di mana gedung gasnya? Nah ini gedung gasnya. Pusat fungsi pemasangan kantor pabrik gas. Jadi zaman dulu bayar kita kayak PLN. Sekarang kan zamannya udah berubah. Zaman canggih, jalan milenial ya. Dengan spek nyala ada 3 kilo, 5 kilo dan 12 kilo. Warnanya ada hijau, biru dan pink. Hati-hati kalau kuning bukan gas, tapi balon itu ada 5. Nah sebelah kanan tadi ada roti. Ada sebelah kanan apa? Ini rumah makan paling jadul lagi. Kalau roti tadi hanya berapa? 1929. Rumah makan 1923. Kalian aja. Nah ini dulunya hanya 6 menu. Makanya bahasanya bukan bahasa kita. Bahasanya apa dulu? Bahasa Prancis, bahasa Belanda. Bisa tak bacanya? Kalau bisa silakan dibaca ya. Raga. Iya betul. Maison Buhareyon yang sekarang jadi apa? Rumah makan, dalam permain tempat nongkrong kalau sekarang ya. Nah, apa sih bedanya? Dulu kan pelayan itu orang Belanda semua, betul nggak? Sekarang diganti total jadi Boyan, itu beda.
Nah, jadi apa kalau disebut dengan Braga? Orang-orang yang selalu bergaya, itulah Braga. Ada foto model, ada pre-wedding, ada lagi duduk manis, semuanya bergaya. Nah, dari Braga kita lewat Jalan Surya Raja. Nah, sebelum kita lewat Piade, kita bisa lihat ada sebelah kiri, ini bioskop paling tertua. Coba lihat tahunnya tahun berapa? 1957. Itu dulu namanya Braga Sky. Sekarang jadi bar ya, jadi udah nggak ada lagi bioskopnya. Nah, di sini kita akan bandingkan orang Jawa dengan orang Bandung. Kenapa? Karena kita akan lewat viaduk. Sama enggak? Ini ada Pantera. Bandung, Surabaya, Jogja, dan Solo. Nah, ini viaduk. Sama enggak? Ada jembatan, di atas ada rel kereta api, di bawahnya ada sungai, ada jalan. Nah, ini sama dengan Bandung, Surabaya, Jogja, dan Solo. Itu namanya viaduk. Tadi kan Pak Soekarno ditahan, tapi nggak diadili berapa bulan? Dan nyemek nggak? 8 bulan. Rasanya di mana sih ditahan tapi nggak jadi kesel ya? Hanya dia buat surat, namanya surat pledoi ataupun belaan. Di mana waktu dia menggugat? Nah, ini surat namanya Gedung Indonesia menggugat. Setelah itu Pak Soekarno divonis 4 tahun penjara dan dipindahkan dari Banjai ke mana? Ke Sukamiskin. Tapi ada pergolakan politik, Pak Soekarno dibuang lagi lebih jauh lagi ke Pulau NT. Nah, ini gereja yang paling tua, namanya Gereja Jemaat Bethel. Kenapa tua loh? Coba lihat tahunnya tahun berapa? 1925. Ada kuningannya gereja ini, coba. Apa kuningannya? Dari bawah sampai ke atas nggak ada apanya. Iya, nggak ada salibnya. Inilah gereja yang paling unik, nggak ada salibnya. Nah, inilah Bakot. Bakot ini singkatan ya. Apa Bakot? Balai Kota. Nah, ini dulu sebelum jadi Bakot, ini adalah kebun raja. Kenapa sebut kebun raja? Karena anak-anak Raja Belanda main di sini dulu. Nah, sekarang anak-anak kita yang main di sini, tapi sampai sekarang belum ditutup lagi ya. Sampai sekarang belum dibuka lagi. Nah, dari Bakot kita akan lewat kantor wali kota. Nah, inilah kantor wali kota Raja Bandung. Ada yang tahu nggak wali kota kita yang sekarang siapa? Ada yang tahu? Pak Yana Mulyana. Nah, ini baru bubar ya, kajian biasa tiap hari Sabtu ya. Nah, ini baru bubar. Jadi inilah kantor Pak Wali Kota yang sekarang Pak Yana Mulyana. Nah, tahun 1927 sampai sekarang ini adalah kantor Wali Kota. Nah, sebelumnya ini pada abad ke-19 ini merupakan gudang rempah-rempah yang terkenal dengan gudang kopi. Apa gudang kopi? Gudang pengapakan kopi, gedung kampak. Nah, siapa yang punya? Ini yang punyanya orang Belanda, Andreas de Wilde. Kopinya apa? Kopinya Pankos. Nah, baru tahun 27 sampai sekarang jadilah kantor wali kota. Ini belum dirubah sampai sekarang, masih bangunan Belanda. Namanya Art Deco, perpaduan antara Romawi dan Betawi. Nah, inilah kantor Pak Wali Kota. Dan yang namanya Kodia Bandung sekarang slogannya bukan 4, bukan 2 ya, ada 3 sekarang. Kemaharipah Reteh Rapi, Kemaharipah Roh Jinawi, satunya masih baru. Kemaharipah Wibawa Ukti, itu yang baru. Kalanya subur, kagetnya makmur. Nah, ini baru bubar ya. Kita juga nggak tahu siapa nih ustadznya. Sampai banyak sekali yang datang dari berbagai daerah. Nah, ini baru bubar ya. Wah, kita ditepung kayaknya ya, betul. Nah, di Wastu Kencana kita bisa lihat di sebelah kanan ada tugu. Nah, itu bukan sembarang tugu. Itu merupakan apa? Kota sahabat. Jadi orang Bandung sahabatnya dari dulu dengan orang Amerika. Pertebatannya di mana? Di Texas. Namanya apa?
Sister City atau kota sahabat. Nah, itulah yang namanya Sister City. Nah, di sini kita akan lewat rumah besar. Biasanya rumah besar ini dijaga oleh security ya. Itu bukan security yang jaga. Coba siapa yang jaganya? Coba lihat di sebelah kanan. Tuh. Pos 1 tentara, pos 2 tentara. Ini adalah rumah dinas tanggal 3 Siliwangi. Yang sekarang siapa namanya? Jadi Majen Kunto Arif Wibowo. Itu Pangdam sekarang. Nah, satu lagi ini kota sahabat. Orang Bandung sahabatnya dengan orang Jerman. Di mana Jermannya dekatnya di Brunswick. Satu lagi itu dengan Cina, itu dengan kota Luzon. Jadi apa yang disebut dengan Sister City yang salah? Pertukaran raja. Ada Amerika, Jerman, dan Cina. Nah, ini semua bilang Jalan Rio ya. Padahal namanya apa? Jalan LLRN Mata Dinata. Kenapa Jalan Rio terkenal? Karena di sini banyak hotel dan kuliner. Kalau begitu apa sih singkatannya LLRN Mata Dinata? Ada itu enggak? Apa singkatannya? Bukan Los Angeles Amerika juga, tapi orang Tasikmalaya, orang Raja Pola, Laksamana Laut, Raden Edi, Marta Dinata. Nah, itu jalan. Sama dengan jalan ini, coba lihat tengah-tengah jalan apa? Insinyur Haji Juanda. Kenapa orang Bandung bilangnya jalan Dago? Lihat bangunan kotanya, Dago Malapa, ya. Ada lagi stasiun Dago, Dewi Panjang Dago. Kenapa Dago? Berarti Dago ini ada teater sendiri. Nah, sebelum Dago ini ada kantor Belanda. Coba baca bahasa Belandanya di sana. Apa ada di gelar? Merah, putih, biru. Itu bendera Belanda dulu. Yang sekarang kantor Sinaria PR. Nah, kalau begitu apa sih yang disebut dengan dago? Tahu apa artinya dago? Bukan dagu tapi dago. Kurang kadago yuk apa dago berarti? Dagoan. Itu dago atau silih menunggu, itu namanya dago. Nah, kenapa kita harus menunggu? Karena kita dari dago atas nih. Dulu mau ke Bandung ini nggak ada mobil, nggak ada motor. Apa dulu transportasinya sebelum mobil motor? Hanya delman. Nah, si Pak Kusin ini menunggu penumpangnya dari dago atas. Kenapa harus menunggu? Jangankan dulu ada handphone, walaupun juga dulu belum ada, betul nggak? Nah, udah banyak kan baru turun ke bawah sama-sama, karena kalau sendirian takutnya dirampok atau diterkam oleh binatang buas. Karena zaman dulu Bandung ini Bandung Laut. Ada itu nggak jalan belakangnya jalan apa? Satu Wilhelmina Boulevard. Nah, ini jalannya kita lalui sekarang jalan Diponegoro. Orang luar kota Bandung datang ke Bandung, yang dicari pasti tempat makan yang pertama ya. Kalau nggak makan kita lapar dan sakit ya, kita lapar. Apalagi kita nggak sarapan bisa salatri kata orang Sunda kan. Nah, di sini ada rumah makan yang unik. Orang Jawa bilang nasinya sih nasi pancangan. Orang Sunda bilang nasinya nasi pancangan. Di mana nasi pancangannya? Coba lihat di sebelah kiri. Nah, setelah saya cek dan saya makan di sini, ternyata emang unik. Semuanya serba seng. Piringnya pakai piring seng. Gelasnya juga pakai cangkir atau mug. Tekonya teko seng. Makanannya apa coba? Ternyata oseng-oseng. Nah, itu namanya nasi pancangan. Di jalan Diponegoro ini ada lapangan gazebo. Ternyata gazebo ini dulunya lapangan apa? Lapangan bola. Saya nggak lapangan bola dulu. Sekarang untuk olahraga aja. Apa gazebo? Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara. Nah, ini lapangan bola pertama kali diadakan. Dari gazebo depannya ada kantor gubernur Jawa Barat. Pernah itu nggak urutan santainya ada berapa? Coba dihitung sekarang. Nah, lihat. Nah, lihat ada berapa? Ayo dihitung. Iya, ada 6 bagus. 6 itu ada arti
ada, dibuat dengan 6 juta golden. Itu uang Belanda dulu. Uang kita sekarang berapa? Kalian tahu nggak? 400 miliar ini biayanya gedung sate. Kalau uang kita. Nah, gedung sate ini dibuat pada tanggal 27 Juli 1920 sampai 1924. 4 tahun lamanya. Siapa yang buat? Otomatis Azteknya orang Belanda. 3 arsitek, Johan Herbert, Roth, dan Hendrik. Yang buatnya orang mana? 3.000 karyawan yang sekarang diabadikan jadi jalan. Dulunya kampung Cibarengkok yang sekarang jalan Sukajadi, kampung Gandok yang sekarang jalan Cibulit, kampung Sekawa yang sekarang dibantu dengan pemahatnya langsung dari Cina, yaitu dari Bombay. Ini gedung sate bukan kecil loh, 10 hektar. Pernah lihat atapnya bocor diganti? Ini 10 hektar loh, atapnya bocor diganti enggak ya? Kenapa? Karena atapnya bukan dari genteng, khusus datang dari Kalimantan. Namanya kayu sirang. Nah, ini taman lansia, taman lanjut usia. Coba perhatikan, lansia bukan di dalamnya. Mudah-mudahan pas keluar akan kayak nenek ya. Tapi taman lansia ini, nah, tapi taman lansia ini kenapa coba? Paling aman di kota Bandung. Kenapa paling aman di kota Bandung? Ada itu enggak? Beda dengan taman yang lainnya karena dijaga oleh dinosaurus. Nah, itu yang menjaga. Ya. Nah, itulah taman lansia. Nah, ini kampung Sunda. Yang namanya Sunda selalu somea ya. Coba lihat satu.
dan naik bandros. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dadah.